حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin jamaah Masjid Al-Falah yang saya muliakan, melanjutkan kajian kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, dan kita masuk pada dosa besar yang ke-57, sabbu akabiris sahaba radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dosa besar yang ke-57 ini adalah dosa orang yang mencela pembesar-pembesar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridai mereka semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla qal, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, Man adali waliyan faqad adhantuhu bil harb. Rawahul Bukhari. Siapa yang memusuhi waliku, wali Allah. Siapa wali Allah? Allah sebutkan di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang selalu menjaga perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Allah berfirman, ini hadis qudsi, siapa yang memusuhi waliku, niscaya aku akan umumkan perang kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala akan memusuhi siapa yang memusuhi wali-walinya. Dan sepakat seluruh kaum muslimin, para ulamanya, para sahabat Nabi itu merupakan wali-wali Allah, karena mereka adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pujian langsung dari Allah dan pujian dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pujian yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya melebihi pujian kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Az-Zahabi rahimahullah, penulis kitab ini, membawakan dalil ini untuk menunjukkan bahwa para sahabat itu adalah wali-wali Allah, dan siapa yang memusuhi mereka, mereka adalah musuhnya Allah. Selain para sahabat Nabi, wali itu tidak diketahui atau tidak ada yang bisa memastikan. Karena wali Allah itu orang yang beriman dan bertakwa, dan itu luar dalam, Pak. Iman dan takwanya itu batin dan lahir.
Terkadang orang secara lahiriah terlihat saleh, tapi batinnya belum tentu saleh. Belum tentu saleh. Terkadang lahiriahnya seperti orang yang bertakwa, batinnya belum tentu bertakwa. Entah karena riyaknya, niatnya, dan seterusnya. Berbeda dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini memberikan dorongan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah. Waliullah itu kekasihnya Allah, orang yang dicintai oleh Allah, orang yang dekat dengan Allah. Jadilah orang-orang dekat dengan Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah, tundukkan hati, raga kita, nafsu kita, tundukkan di hadapan perintah-perintah Allah. Betapa mulianya mereka yang menjadi wali-wali Allah, karena Allah Azza wa Jalla yang menolong mereka. Siapa yang mencintai Allah, dia akan dicintai oleh Allah, dan cintanya Allah adalah puncak dari segala cinta. Dekatkan diri kita kepada Allah. Jadilah orang-orang yang dekat dengan Allah. Jangan berharap menjadi orang-orang yang dekat dengan manusia, Pak, sehingga cari muka di hadapan manusia. Hatinya bergantung kepada manusia. Manusia tidak bisa memberi kita apa-apa. Manusia tidak bisa mengangkat derajat kita. Kalaupun terangkat, hanya terangkat sementara. Tapi yang meninggikan derajat adalah Allah. Jadilah wali Allah. Semua orang bisa menjadi wali Allah. Syaratnya adalah dengan iman dan takwa. Hatinya penuh dengan keimanan, bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan perintah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjauhi larangan Allah, menjauhi larangan yang dilarang oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi atau la tasubbu sahabi." Jangan kalian mencela para sahabat-sahabatku. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Muttafaqun alaih. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan hartanya semisal gunung Uhud, sebanyak gunung Uhud, seberat gunung Uhud, maka infaknya itu tidak akan mengalahkan infak satu mudnya atau separuh mudnya infaknya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi secara tegas, eksplisit melarang kita untuk mencela. Dan celaan kepada para sahabat ini memang belum terjadi di zaman Rasulullah. Yang ada memang satu orang sahabat mencela sahabat yang lain, bukan karena sahbahnya, atau hanya karena ada masalah-masalah, masalah-masalah yang terjadi di antara manusia. Itu Nabi sudah mengingatkan, janganlah kalian mencela. La tasubbu ashabi. Dan peringatan Nabi ini seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui nanti akan muncul orang-orang yang mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang terjadi sampai hari ini. Salah satu kelompok yang menisbahkan dirinya kepada Islam, yang berkeyakinan, bahkan itu bagian dari keyakinannya, keyakinan bahwa sahabat Nabi adalah orang-orang yang tercela, dan mereka mengkafirkan, bukan hanya mencela, yaitu kelompok Syiah Rafidhah yang basisnya ada di negeri Iran, yang basisnya ada di negeri Iran, dan di Indonesia ini sudah lumayan banyak.
Di antara keyakinan mereka adalah meyakini bahwa para sahabat Nabi itu orang-orang fasik, orang-orang jahat, dan sebagian mereka mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW, sehingga mereka tidak dikatakan ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian waqalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah istri Rasulullah SAW berkata, umiru bil istighfar li ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasabbuhum. Mereka diperintahkan untuk memohonkan ampunan kepada para sahabat Nabi, tapi mereka justru mencela. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai muncul orang-orang yang mencela para sahabat Nabi. Mereka dari kalangan munafikin dan orang-orang yang terpengaruh dengan akidah orang-orang Yahudi yang ingin merusak Islam, ingin menghancurkan Islam. Maka salah satu caranya adalah dengan merusak citra para pembawa Islam. Ma'asyiral muslimin, salah satu dampak buruk dari perbuatan mencela para sahabat itu adalah keraguan, bahkan penolakan terhadap ayat dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita menerima ayat-ayat Allah, Al-Quran? Dari mana kita menerima para hadis-hadis Rasulullah SAW? Siapa yang meriwayatkan kepada mereka, kepada kita, yang membuat ayat-ayat dan hadis-hadis sampai kepada kita? Perawi-perawi pertama adalah para sahabat Rasulullah SAW. Jika mereka dianggap fasik, jika mereka dianggap buruk, apalagi dikafirkan, berarti riwayat-riwayat dari mereka tidak bisa diterima. Itulah bahayanya mencela mereka. Jangankan para sahabat, Pak. Para sahabat itu banyak. Satu sahabat saja, contohnya Abu Hurairah, itu kalau dipermasalahkan, dicela, diragukan kredibilitasnya, itu berapa ribu hadis yang akan kita buang. Semua yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah pasti akan ditolak. Satu sahabat saja. Dan itulah salah satu cara musuh-musuh Islam untuk meruntuhkan otoritas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak berani langsung menolak hadis, Pak. Caranya gimana? Merusak ilmu hadisnya, usul, dasar-dasar yang digunakan untuk menerima hadis Rasulullah, dasar ini dirusak. Salah satunya apa? Dengan merusak kehormatan para penyampai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Anda bisa membaca di kalangan liberal, orang-orang yang tidak senang dengan hadis atau yang ingin meragukan otoritas hadis, itu mereka mulai membahas para sahabat, di antaranya Abu Hurairah. Dibuatlah narasi-narasi yang intinya adalah meragukan kredibilitas. Padahal Abu Hurairah itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau kita membaca hadis Rasulullah, selalu ada an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu berkata, "Walladhi falaqal habba wa bara'a an-nisma, innahu la'ahdun nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ummi ilayya, la yuhibbuni illa mu'min wa la yubghiduni illa munafiq." Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tidaklah mencintai aku kecuali orang yang beriman, dan tidaklah membenci aku kecuali orang munafik.
Dan ini ucapan Ali bin Abi Thalib yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan membaca atau masuk pada hadis pada dosa besar yang ke-58, itu mencela orang-orang Ansar secara umum. Dan mereka lah orang-orang yang dipuji, Pak. Dan tidak ada yang dipuji dan diperintahkan untuk mencintai mereka kecuali para sahabat, dan di antaranya 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Kemudian فَإِذَا كَانَ هَذَا قَالَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم في حق علي. Kalau Nabi SAW mengucapkan ini di haknya Ali bin Abi Thalib, bahwa siapa yang mencintai Ali dia orang beriman, siapa yang membenci Ali dia orang munafik, apalagi kepada para sahabat yang lebih mulia daripada Ali bin Abi Thalib, yaitu Abu Bakar, Umar dan Uthman. Sehingga para ulama sepakat bahwa afdalul khalqi ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar. Sebaik-baik orang setelah Nabi adalah Abu Bakar. Wa madhhab Umar wa Ali radhiyallahu anhuma anna man faddala 'ala Siddiq ahadan fa innahu yujlad haddal muftari. Orang yang meyakini bahwa ada orang yang lebih mulia daripada Abu Bakar setelah Nabi tentunya, maka dia harus dicambuk, Pak. Dicambuk sebagai hukuman kepada orang yang berdusta. Mereka menganggap berdusta orang yang mengatakan ada yang lebih mulia daripada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar ada seseorang yang bernama Jarud bin Ma'la al-Abdi. Dia berkata Abu Bakar lebih baik daripada Umar. Lalu ada yang berkata Umar lebih baik daripada Abu Bakar. Ketika terjadi perdebatan Abu Bakar lebih baik daripada Umar, Umar lebih baik daripada Abu Bakar, perdebatan ini sampai ke telinga Umar. Pada saat itu Umar menjadi khalifah. Fabalagha Umar fadarabahu bid-durra hatta shaghara birijlai wa qala inna Abu Bakrin sahib Rasulullah sallallahu. Ketika khabar ini sampai di telinganya bahwa ada orang yang lebih memuliakan beliau daripada Abu Bakar, dipukul dengan kayu, Pak. Kata Umar, Abu Bakar merupakan sahabat mulia yang selalu menyertai Rasulullah SAW. Wa kana akhyaran nas, dia adalah orang yang terbaik fi kada wa kada. Dijelaskan oleh Umar keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, dan Ali inilah yang selalu namanya diangkat oleh orang-orang Syiah yang dianggap paling mulia. Ali sendiri radhiyallahu anhu mengatakan, balaghani anna qauman, saya mendengar suatu kaum lebih mengutamakan saya dibandingkan Abu Bakar dan Umar. Man qala syai'an min hadha fahuwa muftari. Siapa yang mengucapkan kata-kata di mana aku diunggulkan daripada Abu Bakar dan Umar, maka dia telah berbuat dusta. Muftari, dia mengada-ada. Alaihi ma'alal muftari, dan dia diberi sanksi orang-orang yang berdusta. Demikian pula di riwayat yang lain Ali bin Abi Thalib berkata, tidaklah didatangkan kepada saya seseorang yang mengutamakan saya daripada Abu Bakar dan Umar, kecuali saya akan cambuk dia sebagaimana orang-orang yang berdusta. Ya. Karena di masa khalifah pemerintahan Islam, orang-orang yang berdusta itu yang dihukum, Pak. Yang dusta secara terang-terangan, ya mereka dihukum, membuat statement-statement yang menyelisihi syariat. Dihukum agar apa?
agar mereka kembali ke jalan yang benar, karena tugas dari pemerintah itu juga menjaga akidah umat, menjaga dunia dan menjaga akidah. Itu tugas dari hukumah pemerintah. Jadi bukan hanya tugas ustaz, tugas kiai, tugas pemerintah, tugas tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh agama, menjaga akidah, akidah tauhid tentunya, bukan semua akidah. Makanya orang-orang yang memiliki pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, itu mereka betul-betul diberi sanksi. Mereka disuruh taubat kepada Allah. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma." Hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, saudara muslim, li akhihi, saudara muslimnya, wahai kafir, wahai si kafir, maka ucapan ini akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Apa maknanya? Al-Imam Al-Zahabi, penulis kitab ini, membawakan hadis ini. Kalau kita mengatakan kepada saudara kita ini ya muslim biasa Pak, bahkan mungkin dia pendosa, tapi dia tidak kafir, kita kafirkan, kekafiran itu bisa kembali kepada kita. Apalagi kita mengkafirkan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Hadis ini ikhwani fillah merupakan hadis yang memberikan ancaman yang keras, peringatan yang keras kepada kita semua. Jangan sampai kita mengatakan kepada saudara muslim kita, hei kafir, atau anda kafir, karena tuduhan itu pasti akan kembali kepada salah satu dari keduanya, dari orang yang menuduh atau yang tertuduh. Maka kalau menurut Allah yang kita tuduh bukan orang kafir, maka kekafiran kembali ke siapa Pak? Yang menuduh. Jadi hati-hati Pak, lisan ini hati-hati, dijaga dari vonis kafir atau munafik kepada saudara-saudara kita. Dan syaitan masuk menghancurkan agama kita dari lisan. Syaitan masuk dari lisan Pak. Dilihat ini orang tidak bisa dicegah dari melakukan solat, tidak bisa. Dia solatnya rajin. Tidak bisa diajak untuk berzina, dia tahan. Syahwatnya dia jaga. Biasanya orang-orang seperti ini dihancurkan oleh syaitan dan lisannya, dari emosinya, sehingga dia mudah memvonis saudaranya. Kalau orang muslim biasa kita vonis kafir, kekafiran bisa kembali ke kita, apalagi mengkafirkan orang-orang yang jelas dijamin surga oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian fa'aqul, maka kata Imam Zahabi rahimahullah, man qala li Abi Bakar wa duna ya kafir, barang siapa yang mengatakan kepada Abu Bakar dan orang selainnya, wahai kafir, maka kekafiran itu kembali kepada dia pasti. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan jaminan syurga kepada Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, dan mereka mendapatkan pujian dari Allah. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. At-Taubah ayat 100 Pak. Was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang masuk Islam di awal-awal datangnya Islam, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, dan termasuk Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mereka adalah as-sabiqunal awwalun, baik dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mengikuti siapa? Mengikuti Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali.
dan para sahabat Nabi, orang-orang yang mengikuti mereka, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Kalau ada orang yang mengkafirkan atau mencela orang yang diridhai oleh Allah, berarti dia mendustakan Al-Quranul Karim. Dan ayat ini, surat At-Taubah ayat 100 ini juga ayat yang mendorong kita untuk mengikuti jejak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai mereka dan meneladani mereka dan mengamalkan agama sesuai dengan praktek beragama mereka. Kenapa? Karena mereka lah adalah murid-murid yang langsung belajar dari Rasulullah SAW. Mereka lah yang paling faham dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis, dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan Nabi pun memerintahkan kita ketika terjadi perselisihan, terjadi fitnah, agar kita kembali kepada sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para sahabatnya, sebagaimana di dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaknya kalian kembali kepada ajaranku dan kembali kepada ajaran para sahabat-sahabatku. Kenapa mereka? Karena mereka adalah orang-orang yang belajar langsung dari Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Mereka adalah orang-orang yang dijamin. Adapun selain mereka, mereka belum ada jaminan, Pak. Yang disebut ulama belum tentu ulama, yang katanya wali belum tentu wali. Apalagi di akhir-akhir zaman, banyak orang-orang yang menjual agama Allah demi mendapatkan dunia. Demi Allah, di zaman sekarang fitnah begitu meluas, banyak orang jatuh. Mereka menjual agama Allah dengan dunia. Bahkan mereka menundukkan, merendahkan harga diri di hadapan orang-orang yang mengatakan Allah itu punya anak. Tidak ada jaminan keselamatan. Kembali kepada orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah dan Rasulnya, yang mereka beragama betul-betul murni untuk menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lah salafus saleh, orang-orang yang sudah mendahului kita. Dan itulah petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Muhammad SAW. Kemudian terakhir, wa man sabba haula faqad barazallahu ta'ala bil muharabah. Siapa yang mencela mereka, maka dia telah menantang Allah. Karena Allah memuji mereka, Allah mengatakan mereka adalah wali-walinya. Siapa yang menentang mereka, dia telah menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan man sabbal muslimin wa adahum wasdarahum faqad qaddamna anna dzalika minal kabair. Bahkan kita sudah membahas, kata Imam Zahabi, jangankan orang-orang yang dipuji oleh Allah, secara umum kaum muslimin, orang Islam, kita cela, kita hina, itu sudah termasuk dosa besar. Apalagi orang-orang mulia seperti para sahabat Rasulullah SAW. Orang muslim, dia bukan sahabat, dia hidup bersama dengan kita. Kita cela, kita hina, kita melakukan perbuatan dosa besar, apalagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famadhan biman sabba afdalal khalq. Lalu kata Imam Zahabi, bagaimana kiranya orang yang mencela manusia yang paling mulia, lakinnahu la yakhlut bidzalika finnar, ya. Akan tetapi orang yang melakukan itu, dia tidak kekal di dalam api neraka, illa an ya'taqid nubuwwata Ali radhiyallahu anhu. Ya, yakni orang yang mencela para sahabat, di sini Al-Imam Zahabi mengatakan mereka tidak dikafirkan, ya, kecuali orang yang meyakini kenabian Ali bin Abi Thalib. Ada sebagian kelompok yang sampai meyakini Ali bin Abi Thalib itu nabi, ya. Maka orang yang meyakini kenabian Ali, maka dia telah kufur karena dia menolak bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir. Au annahu ilah, atau meyakini Ali itu Tuhan, fahadha mal'un kafirun, maka orang ini sepakat dia bukan orang Islam. Wallahu a'lam bissawab. Ini dosa besar yang ke-57, yaitu mencelah orang pembesar para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwani fillah, celaan kepada mereka ini terjadi ketika kita salah membaca komentar-komentar yang terkait dengan
sejarah. Pintu masuk celaan ini seringkali melalui tulisan-tulisan yang ditulis ketika menggambarkan sejarah Islam. Hati-hati membaca buku sejarah, hati-hati. Sejarah itu ditulis sesuai dengan selera penulisnya. Penulis yang sejak awal punya keyakinan para sahabat Nabi adalah orang-orang yang tercela, maka dia akan menulis hal-hal yang buruk terkait dengan para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan di negara kita ada orang-orang jelas-jelasan ya, berbicara buruk kepada para sahabat Rasulullah SAW. Dia selalu mengulang-ulang menggambarkan ya, bahwa para sahabat itu haus kekuasaan, Abu Bakar itu haus kekuasaan. Ini tentunya dalam perspektif ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah berdasarkan petunjuk Al-Quran dan sunnah serta fakta sejarah. Wallahu a'lam bissawab. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.